Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariza Dewi Kusuma. Saya kelas 11 Farmasi Klinis dan Komunitas SMK Kesehatan Anissa. Di video kali ini, saya akan membacakan cerita pendek tentang senang dan duka. Namaku adalah Davi. Aku adalah seorang anak kilang minyak yang kaya raya. Hidupku mewah. Apapun yang ku mau pasti dapat. Tapi kalau masalah teman atau sahabat, aku gak dapat. Karena apa? Aku tidak punya teman atau sahabat di sisiku. Karena aku orangnya sangat pendiam. Waktu itu, aku sekolah di sebuah SMK swasta. Waktu MOS, aku dapat teman, tapi cuma sementara karena aku pendiam. Susah untuk bergaul. 2 jam setelah MOS, aku pun mendapat kelas baru bersama anak-anak lainnya. Waktu itu, ada orang mendekatiku, namanya Alif. Dia anak kurang mampu, tapi dia banyak sahabat waktu MOS. Dia mendekati aku karena dia kasihan sama aku. Karena aku tidak punya teman, dia mendekati aku dengan memberikan makanan. Aku pun awalnya sombong, tapi karena dia memaksa, akhirnya aku pun menerima makanan darinya. Aku pun mulai berteman dengannya. Seminggu setelah ayahnya meninggal, dia pun menggantikan posisi ayahnya sebagai kepala keluarga dan tulang punggung bagi keluarganya. Dia punya adik perempuan bernama Aisyah. Dia kelas 2 SD. Aisyah pun membantu ibunya untuk berjualan gorengan. Itu pun kadang laris manis, kadang tidak. Si Alif sesudah pulang sekolah, dia pun pergi ke sebuah pasar untuk mencari nafkah buat dia dan keluarganya di rumah. Sehari-hari dia jadi kuli panggul. Aku pun menangis melihat kondisi rumahnya yang plafonnya sudah bolong, cat dindingnya yang kusam. Pekerjaan ibunya adalah jadi tukang cuci. Setiap hari, dia mendapatkan order pakaian dari tetangganya. Dalam sehari penghasilan cuci pakaian hanya tak seberapa. Ibunya mendapatkan 10.000 sampai 40.000. Kadang itu bisa buat makan saja. Alif pun tidak pernah meminta apa-apa kepada ibunya untuk uang sekolah, saku, dan lain-lain. Alif bisa mendapatkan uangnya hasil dari kuli panggul. Sebenarnya aku mau membantunya, tetapi dia selalu saja menolak. Alasannya karena segan saja sama aku. Hari Minggu aku pun ke rumahnya untuk membantu bekerja di pasar. Awalnya dia menolak, namun aku ngotot untuk bekerja dengannya. Akhirnya dia pun menerima juga. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore aku menolongnya. Awalnya berat mengangkat beban yang kubawa karena mengikuti sebagai kuli panggul. Tapi ku coba untuk bisa. Akhirnya aku bisa mengangkat barang-barang mengikuti sebagai kuli panggul. Akhirnya kami berdua mendapatkan uang sebesar Rp60.000. Dan dia memberi aku uang, tapi aku tolak. "Vi, ini untukmu, karena kamu udah menolongku." Aku pun menjawab, "Gak usah lah, kan itu untukmu. Aku udah ada uang sendiri, itu untukmu saja, kan kamu butuh uang buat sekolah." Akhirnya, dia menyimpan uangnya di dalam saku. Jam 5.30 sore, kami berdua pulang ke rumah Alif. Uang tersebut diberikan untuk ibunya, untuk membeli beras dan juga lauk pauk. Di hari Senin pagi, aku pun berangkat ke sekolah. Aku menjemputnya di rumah dengan mobilku. "Liv, ayo naik ke mobilku. Kita pergi sama-sama," kata Alif. "Gak usah lah, aku jalan kaki saja." Aku pun berkata, nanti kesiangan loh, udah jam 7 pas ini." "Ya udah deh, aku ikut sama kamu," kata Alif. "Nah gitu dong, kita pergi sama-sama.
karena sekarang aku punya teman spesial kayak kamu. Selang waktu istirahat, bel masuk pun bunyi. Masuk yuk, nanti pulangnya sama aku lagi, Alif, kata Alif. Iya Vi, aku pulang sama kamu. Selang 4 jam berlalu, bel pun berbunyi. Aku menunggunya di parkiran. Liv, ayo pulang. Lalu Alif mau menuruti permintaan aku. Aku pun mengajaknya sesuatu ke tempat yang tidak pernah bisa kulupakan. Loh, ini kemana Vi? Kok ini bukan jalan pulang? Aku menjawab. Udah, aku mau ajak kamu ke suatu tempat yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Aku mengajaknya ke danau yang indah. Kami berdua keluar dari mobil dan duduk depan mobil sambil membawa sisa makanan yang dibeli dari sekolah. Liv, semenjak aku kenal sama kamu, hidup aku sekarang udah gak kelam lagi. Karena aku punya sahabat sepertimu yang menerima aku apa adanya. Ya aku dibilang jutek, sombong, nyebelin, tapi kamu mau jadi sahabat aku. Aku kemarin ke rumah kamu dan aku bisa merasakan bagaimana susahnya cari uang untuk makan dan buat biaya sekolah kamu. Aku menangis di hadapannya. Alif pun menghapus air mata di pipiku. Udahlah Vi, kan itu udah nasib aku jadi anak yatim. Cari uang buat ibu aku, adikku, dan untuk biaya sekolahku. Yang jelas, aku menganggapmu sebagai sahabat, bahkan saudaraku sendiri. Aku pun melukai jariku dan jarinya. Darahnya darahku menyatu dalam satu jari sebagai sahabat dan saudara. Kami pun menangis, bahagia seakan-akan ini sebuah mukjizat. Kami pun peluk hangat karena bahagia menjadi sahabat. Dan kami senang kami jalani bersama-sama.